Satu zat yang diperlukan oleh setiap manusia untuk menyelesaikan segala permasalahan mereka, untuk menunaikan setiap hajat dan keperluan mereka, yang mana tanpa adanya zat tersebut maka keperluan dan hajat-hajat manusia tidak akan terpenuhi. Maka yang demikian itu disebut dengan ilah. Di dalam kamus bahasa Arab disebut dengan ilah. Dan siapa ilah itu? Ilah itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang mana tidak ada ilah yang lain selain Allah. Maka langit dan bumi, bintang, bulan, matahari, angin, air, api, tanah, hewan-hewan, burung-burung, malaikat-malaikat dan jin dan manusia. Ini semuanya dan seluruh alam yang terbuka ini tadinya tidak ada. Yang mana tadinya namanya pun tidak ada dan bekasnya pun tidak ada. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Tidak ada nama bintang-bintang, tidak ada bekasnya. Tidak ada hewan-hewan, keledai, kuda, kambing. Tidak ada bagal, tidak ada unta. Tidak ada pohon-pohon, tidak ada buah-buahan. Tidak ada air, tidak ada angin. Dan tidak ada api. Hanya zat Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak ada sekutu baginya. Dia adalah zat yang kekal abadi saat ini dan sampai kapanpun. Maka di dalam hadis qudsi disebutkan, kuntu makhfiyan. Aku adalah gudang kekayaan yang tersembunyi. Karena dulu dunia dan alam semesta ini tidak ada. Maka kuntu khazanam makhfiya. Aku adalah gudang kekayaan yang tersembunyi. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkannya kepada manusia. Maka diciptakanlah air. Kemudian dihamparkan bumi di atasnya. Kemudian Allah ciptakan gunung-gunung di atas bumi, supaya bumi tadi tidak bergoyang. Kemudian tumbuh rumput-rumput di atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan-hewan di dalamnya. Maka Allah telah ciptakan seluruh hewan-hewan yang nampak oleh kita saat sekarang ini. Dan Allah ciptakan matahari dan ciptakan bulan. Dan seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya, dengan kekuasaan Allah dan dengan kehendak Allah. Kemudian sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya, setiap sifat-sifat yang ada di dalamnya itu juga bukan punya benda tersebut, bukan punya makhluk itu sendiri. Bahkan wujudnya pun bukan punya dia sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'ta kulla syai'in khalqahu. A'ta, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kulla syai'in, setiap sesuatu, khalqahu, ciptaannya, bentuknya, wujudnya. Wujudnya sesuatu, terciptanya sesuatu, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan wujud kepada benda tersebut. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu. Sesungguhnya kami memiliki gudang atau tempat persediaan untuk segala sesuatu. Tadinya langit tidak ada, bumi tidak ada. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada gelap, tidak ada terang. Tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas. Tidak ada malaikat, tidak ada jin. Yakni apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala tadinya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kekal abadi sampai kapanpun selama-lamanya. Saya bertemu dengan satu jemaah yang pulang dari Quetta. Maka mereka bercerita, malam-malam mereka datang, mereka bertemu dengan seorang polisi. Maka dia mengatakan bahwasanya kita selalu mengatakan bahwasanya segala sesuatu ini yang menciptakan adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah. Kemudian ada orang yang nanya sama kita, bertanya kepada kita, terus Allah itu siapa yang ciptakan?
maka kita pun bingung, kita tidak bisa menjawab. Maka saya katakan kepada mereka, jawabannya mudah sekali. Bagaimana jawabannya? Yani kalaulah Allah Subhanahu wa taala ada yang menciptakannya selain Allah, yani Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan oleh sesuatu yang lain, maka otomatis akan muncul pertanyaan lagi, terus yang menciptakan Allah itu siapa yang menciptakan dia di atasnya lagi? Kemudian pertanyaan pun akan terus bermunculan, yang menciptakannya siapa lagi? Yang menciptakan yang lebih atas dari itu siapa lagi? Siapa lagi yang menciptakan? Maka ini pertanyaan demi pertanyaan akan terus bermunculan tanpa ada habisnya, tanpa ada ujungnya. Maka sekarang maunya gimana? Mau terus-terusan, terus tanpa akhirnya, tanpa ujungnya, atau harus berhenti di satu titik? Maka mereka pun menjawab, nggak bisa terus-terusan, tanpa akhir, tanpa ujungnya. Kita harus berhenti di satu titik. Maka saya katakan kepada mereka, ya sudah, kalau begitu berhenti saja pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan harus berhenti pada satu titik, ya sudah, berhenti saja pada zat Allah Subhanahu wa taala, cukup. Kemudian mereka mengatakan, sekarang kami baru paham. Maka kita kembali lagi ke pembicaraan sebelumnya. Seluruh alam semesta ini, dari atas arasy Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bumi yang paling bawah, wa im min syai'in illa indana khazainuhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya persediaan segala sesuatu ada pada kami. Gudang-gudang persediaan segala sesuatu ada pada kami. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dengan kudratnya, dengan kuasanya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan iradahnya, dengan kehendaknya. Tidak diciptakan dengan menggabungkan satu benda dengan yang lainnya, menggabungkan kayu dengan batu untuk menciptakan makhluk-makhluk dan alam semesta ini, tidak. Idza arada syai'an, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin menciptakannya, ayyaqula lahu kun fayakun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan jadilah, maka terjadilah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berkuasa. yakni ketika menginginkan adanya bumi, maka Allah katakan jadilah, maka jadilah bumi. Maka jadilah bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seberapa panjang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, seberapa lebar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa tebal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mau diisi apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akan terisi sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan lautan, maka terciptalah lautan. Matahari, bulan, bintang, api, angin, air, tanah, hewan-hewan, burung-burung, seluruh makhluk ini diciptakan atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam. Ketika seluruh makhluk ini selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun mulai berpikir, ini untuk siapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua makhluk-makhluk ini? Karena malaikat ini mereka tidak perlu makan, tidak perlu minum, mereka tidak merasa kelaparan, tidak merasa kehausan, mereka tidak merasa kedinginan, tidak merasa kepanasan, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Allah telah ciptakan para malaikat-malaikat itu dengan nur, dengan cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat tadi tidak memerlukan apapun, tidak berhajat kepada apapun. Maka satu sosok manusia yang mana setelah menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai manusia ini, inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifahku di muka bumi ini. Maka barulah mereka paham bahwasanya ini semua kuda, keledai dan bagal, unta, batu, kayu, besi, baja, minyak, sayur-sayuran, buah-buahan, sungai, danau, dan matahari dan bulan, dan seluruh apa saja yang ada di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk khalifahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tarau
Tidakkah kalian melihat dengan mata kalian? Sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan untuk kalian segala sesuatu apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Bahkan malaikat pun dijadikan untuk bekerja pada manusia. Maka intinya hadirin yang mulia, bahwasanya seluruh makhluk tadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifatullah. Dan maksud menjadi khalifah di sini bukan semua manusia ini bersenang-senang menjadi raja semuanya, bukan. Jadi arti khalifah, arti khilafat itu bukanlah pemerintahan ataupun kekuasaan. Adam alaihissalam diciptakan adalah untuk menjadi khalifatullah, yang mana pada masa itu belum ada yang namanya pemerintahan, kekuasaan. Dan Nabi Adam sendiri pun tidak memiliki unta, tidak memiliki kuda, tidak memiliki keledai dan bagal. Belum punya apa-apa ketika itu. Tidak punya security, tidak punya tentara, tidak punya militer, tidak punya polisi. Akan tetapi beliau adalah seorang khalifah. Maka makna khalifah yang sesungguhnya adalah setiap amal yang dikerjakan olehnya bukan dikerjakan atas dasar kehendak hawa nafsunya, keinginannya sendiri, akan tetapi setiap amal yang dia kerjakan ini semuanya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan khilafat. Penglihatannya, pendengarannya, pembicaraannya, berjalannya, makannya, minumnya, penghasilannya, pernikahannya, puasanya, sholatnya, hajinya, setiap amal yang dia kerjakan berdasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dicontohkan oleh setiap nabi-nabi dan dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan khilafat. Demikian juga seluruh manusia, seluruh umat Islam, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, orang fakir, raja, penguasa, menteri-menteri, orang yang bisa baca tulis, orang yang tidak bisa baca tulis, maka pandangan matanya, ucapan lisannya, pendengaran telinganya, penggunaan tangan dan kakinya, bangunnya, tidurnya, semuanya amal-amal ikhtiari yang dia kerjakan dalam 24 jam maksudnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua dikerjakan atas dasar menyempurnakan perintah Allah dengan cara yang dicontohkan oleh para nabi. Inilah yang disebut dengan khilafat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap laki-laki, setiap perempuan supaya berusaha membawa dirinya masing-masing ke dalam perkara ini. Bagaimana setiap amal yang saya kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksud saya mengerjakan amal-amal tersebut hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bagaimana untuk melatih perkara ini? Maka kita dakwahkan perkara ini kepada orang. Wanita-wanita supaya berdakwah di dalam rumah kepada wanita-wanita lain, dan supaya mendidik anak-anaknya semenjak dini dengan perkara-perkara ini. Dan laki-laki supaya mendakwahkan perkara ini di luar rumah, di masjid, di ganggang, ketika dalam perjalanan, ketika di maqami, ucapkan dengan lisan sendiri. Kemudian orang yang kita ajak bicara juga kita suruh mereka untuk mengucapkan dengan lisan mereka sendiri perkara ini. Bahwasanya apa yang sudah terjadi ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sedang terjadi ini juga terjadi atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang juga atas kudrat Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kematian dan kehidupan, sehat dan sakit, mulia dan hina, kesuksesan ataupun kegagalan,
semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh manusia, bagaimana setiap amal yang dia kerjakan dengan anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dikerjakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud yang sesungguhnya. Makannya sesuai dengan sunnah, minumnya sesuai dengan sunnah, tidur dan bangunnya sesuai dengan sunnah, pendengarannya hanya mendengarkan hal-hal yang diperbolehkan dalam agama dan tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Kemudian pembicaraannya hanya membicarakan hal-hal yang dibolehkan, sedangkan untuk hal-hal yang tidak boleh dibicarakan maka tidak dibicarakan. Dan pandangan matanya hanya melihat kepada hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, sedangkan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan maka dia tidak akan melihat ke arah sana. Dan ini semuanya adalah amal-amal ikhtiari. Setiap manusia diberikan kemudahan untuk melakukan hal-hal ini. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemampuan untuk melakukan hal-hal ini dengan mudah. Dan tidak ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang di luar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan manusia kepada perkara-perkara yang manusia itu sanggup melaksanakannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan perkara yang sangat jelas sekali. Setiap orang yang ada di rumah-rumah, laki-laki ataupun perempuan, muda ataupun tua, setiap orang yang ada di masjid-masjid, setiap orang yang ada di mahala-mahala yang ada di daerah-daerah, setiap orang yang ada di kota-kota, dan setiap orang yang ada di satu negara, seluruh negara, setiap kaum dan setiap orang yang memiliki bahasa apa saja yang mereka miliki, supaya buat perkara ini dan kemudian buat usaha sesuai dengan apa yang dicontohkan dalam perkara ini, dan juga berusaha untuk mengajak orang lain untuk buat usaha ini, yang mana untuk buat usaha ini tidak diperlukan kepintaran, tidak harus menjadi tentara, polisi, tidak harus bisa baca tulis, tidak ada syarat-syarat khusus untuk orang bisa buat kerja ini. Setiap orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat kerja ini, dan setiap orang bisa buat kerja ini. Maka kalau kita mau bangkit, bangun dan buat usaha ini, yang mana ini adalah satu usaha, satu kerja yang sangat mudah sekali, sehingga setiap orang bisa mengerjakannya, maka apa yang didapatkan? Maka ini semua makhluk-makhluk yang ada, mereka akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh manusia, dan mereka akan berjalan sesuai dengan bagaimana yang diinginkan oleh manusia. Syekh Sa'di rahmatullah alaih satu ketika sedang berjalan di dalam hutan, maka beliau bertemu dengan seseorang yang sedang mengendarai macan. Maka melihat kendaraan orang tersebut, Syekh Sa'di ketakutan. Maka melihat keadaan Syekh Sa'di yang seperti itu, orang tadi mengatakan, "Wahai Sa'di, janganlah kamu takut, janganlah kamu heran atas dikarenakan kendaraan yang saya naiki ini." Maka dia menasihati Syekh Sa'di rahmatullah alaih, dia mengatakan bahwasanya, jadilah kamu orang yang dalam setiap saat dan keadaan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ditujukan padanya, dengan 100%, dengan sempurna. Maka dengan demikian seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu singa ataupun serigala, dan air dan ikan-ikan, seluruh makhluk-makhluk akan menjadi pengikut-pengikutmu, dan mereka akan melaksanakan segala apa perintah-perintahmu. Ini semuanya ada di dalam diri kamu sendiri, tidak ada di luar dari dirimu. Yang mana untuk mendapatkan perkara ini tidak diperlukan harta, tidak diperlukan uang, senjata, kekuasaan, dan tentara. Bagaimana
supaya saya ini berusaha untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan perkara ini kepada orang lain dan mengajak orang lain supaya mereka pun buat perkara yang sama seperti ini. Karena kita adalah sebagai umatnya Khatamul Anbiya alaihimus salawatu wassalam, maka kita diberikan dua tanggung jawab. Yang pertama, kita sendiri mesti kerjakan perkara ini, kemudian membawa orang-orang lain dengan usaha dakwah ini kepada perkara ini. Dan kita ajak orang lain, kita dakwahkan orang lain kepada perkara ini, dan orang tersebut juga bisa mendakwahkan orang lain lagi, dan orang lain lagi, begitu seterusnya. Nah, ini adalah perkara yang mudah, perkara ikhtiari, semua kita mampu melakukannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi-nabi, rasul-rasul, mereka telah mendakwahkan kalimah la ilaha illallah kepada kaumnya, kepada kaum mereka masing-masing, daerah mereka masing-masing, bahasa mereka masing-masing. Ini silsilah yang berjalan dari dulu sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah menjadikan beliau ini kafatan linnas, rasul untuk seluruh manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat. Maka beliau pun telah menyampaikan perkara ini kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh manusia, ikrarkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan sukses dan bahagia. Maka ikrarkan kalimah la ilaha illallah dari hati dengan membenarkannya di dalam hati, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kejayaan. Tidak perlu emas dan perak, tidak perlu tentara, tidak perlu kekuasaan, tidak perlu senjata, tidak perlu polisi. Bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menunaikan dan menyempurnakan hajat dan keinginan setiap manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhi segala hajat dan keperluan. Setiap nabi-nabi telah mendakwahkan perkara ini dengan cara yang sederhana sekali. Kemudian orang-orang yang beriman dengan dakwah nabinya mengucapkan kalimah ini, kemudian mereka taat dan beriman. Mereka yang telah taat dan beriman, maka mereka telah mendapatkan kebahagiaan selagi di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan untuk mereka setelah kehidupan dunia ini, dikubur, di mahsyar, di sirat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha kerja yang sesungguhnya untuk umat ini, umat akhir zaman, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, maka inilah kerja usaha yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini atas dasar sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai khalifatullah. Dan ini adalah kerja yang menjadi tanggung jawab umat ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh alam semesta dan makhluk-makhluk, maka ini yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku akan menciptakan khalifahku di muka bumi. Maka telah diperintahkan untuk membawakan tanah untuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian telah diperintahkan untuk menggali lubang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan bentuk kepada kaki, tangan, mata, hidung dan seluruh jasad Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika sudah kering ini bentuk tanah, manusia yang berbentuk tanah, maka Allah Subhanahu wa taala pun meniupkan ruh ke dalamnya. Maka Nabi Adam alaihissalam pun bangun dan duduk, yang mana beliau diciptakan yang paling terakhir dari yang lainnya. Kemudian yang paling terakhir ditiupkan ruh ke dalamnya. Akan tetapi kekhalifahan telah Allah Subhanahu wa taala berikan jauh dari sebelum penciptaannya. Bahwasanya ini adalah yang akan menjadi khalifah saya di muka bumi. Apa maksudnya? Dia akan beramal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, dan dia akan berbuat segala sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan khilafat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
telah menjadikan bagi Adam alaihissalam pasangan pendamping hidup. Maka setiap amal yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam, amal itu juga dikerjakan oleh Hawa alaihissalam. Nabi Adam sholat, maka Hawa pun sholat. Nabi Adam alaihissalam berpuasa, maka Siti Hawa pun berpuasa. Setiap amal yang dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam juga dikerjakan oleh Hawa alaihissalam. Maka kemudian datanglah masa-masa haid. Maka Hawa alaihissalam bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, apakah saya tetap sholat dalam keadaan seperti ini, ataupun saya tinggalkan sholat? Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wah, kalau saya tidak tahu, nanti kalau malaikat datang saya akan tanya pada dia. Maka ketika malaikat datang, Nabi Adam alaihissalam pun berkata kepada malaikat, ini istri saya bertanya seperti ini. Maka kata malaikat, wah, kalau begitu saya pun tidak tahu. Saya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya jangan kamu sholat dalam masa-masa ini. Maka mulai dari situ tidak melaksanakan sholat pada masa-masa haid dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengajarkan kita supaya sering bertanya untuk hal-hal yang tidak kita ketahui, bertanya kepada yang lebih mengetahui. Kemudian datang bulan Ramadan, maka Hawa alaihissalam bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, di masa-masa haid ini apakah saya harus berpuasa pada bulan Ramadan atau tidak? Maka Adam alaihissalam pun berpikir bahwasanya derajat sholat ini lebih tinggi daripada puasa, dan derajat puasa ini lebih kecil dibandingkan dengan derajat sholat. Maka kalau sholat saja dimaafkan pada masa-masa ini, apalagi puasa. Maka kalau begitu kamu jangan puasa. Maka Nabi Adam alaihissalam pun melarang istrinya berpuasa di masa-masa haid. Maka kemudian datanglah malaikat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kamu boleh meninggalkan puasa di masa-masa ini, tetapi harus menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadan. Harus mengqadha puasa yang kamu tinggalkan pada bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh kita, ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap anggota tubuh tadi juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mata ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalamnya, yang dengannya kita bisa melihat, ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga juga ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan kekuatan untuk bisa mendengar pada telinga kita. Dan lidah kita ini yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan kemampuan untuk merasakan sesuatu pada lisan kita ini dan untuk berbicara pada lisan, kekuatan untuk berbicara pada lisan kita. Hidung kita ini juga yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala saja, dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk mencium pada hidung kita. Dan apa yang akan terjadi juga terjadi atas kehendak Allah, kudrat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kematian, kehidupan, sehat, sakit, kemuliaan, kehinaan, kesuksesan, kegagalan, semua ini ada dalam genggaman dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memberikan kebahagiaan pada kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan syarat apapun. Hanya iman dan amal saja. Yang mana iman ini adalah kaitannya dengan hati, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan amal ini kaitannya dengan mata, telinga, mulut, kaki, tangan. Maka seluruh anggota tubuh kita, setiap pekerjaan apa saja yang dikerjakannya, supaya mengikuti seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja, cukup. Maka ini adalah perkara-perkara yang mesti kita latih dalam diri kita. Jadi tidak cukup hanya dengan sekali membicarakannya ataupun sekali mendengarkannya, tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan mendengar sekali saja. Perkara ini mesti didakwahkan berkali-kali, berulang kali. Kemudian kalau ada orang yang buat dakwah seperti ini, kita dengarkan. Kita dakwahkan sebanyak-banyaknya, kita bicarakan sebanyak-banyaknya, sehingga perkara ini masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Sehingga hati kita ini tidak menginginkan perkara-perkara yang lain selain ini. Maka kalau keadaan hati kita sudah menjadi seperti ini, maka anggota tubuh kita, kaki, tangan, dan lainnya pun akan mengikuti. Dan apabila sifat seperti ini setelah didapatkan oleh setiap orang-orang Islam, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, maka setiap pekerjaan yang dikerjakan akan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Akan dibuat mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada manusia hujan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan ke atas manusia sebagaimana hujan turun dari langit, sehingga akan datang ketenangan dan kenyamanan di dalam hati-hati manusia, dan segala macam pertikaian akan hilang dari dunia ini, dan pencurian, perampokan, pembunuhan, tipu menipu, dan caci maki, maka semua ini akan hilang dengan sendirinya. Maka semua kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini disebabkan karena rusaknya yakin. Orang-orang yang yakinnya pada harta dan kebendaan, mereka pun saling bertikai satu sama lain mengenai harta. Dan orang-orang yang yakinnya pada tanah, maka mereka akan bertikai satu sama lain dalam hal tanah. Dan orang-orang yang yakinnya pada toko, mereka akan saling bertikai satu sama lain dalam permasalahan toko. Dan orang-orang yang yakinnya pada kekuasaan, mereka saling bertikai satu sama lain dalam masalah kekuasaan. Maka semua pertikaian yang terjadi saat ini, semua kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini disebabkan karena yakin yang salah. Dan apabila yakin manusia benar, maka semua pertikaian ini akan hilang. Apabila semua umat Islam yakin mereka benar, amal mereka sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mendapatkan keberkahan di dunia ini dan akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian, dan pertikaian pun akan hilang dari dunia ini. Akan tetapi balasan yang sesungguhnya tidak akan didapatkan di atas dunia ini, karena balasan sesungguhnya dari semua itu adalah merupakan satu kenikmatan dan satu kekayaan yang mana dunia ini tidak akan mampu untuk menampungnya. yakni dunia ini tidak akan mampu menahan setiap balasan kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada seseorang. Karena dunia ini kecil, yang mana bumi ini total bulatannya itu adalah 24.000 mil, yang mana bumi ini kecil, kemudian fana, tidak kekal, suatu saat akan hancur. Sedangkan pahala satu kebaikan yang akan didapatkan, maka itu akan kekal abadi, terus akan ada selama-lamanya. Pahala satu subhanallah yang diucapkan, maka tidak akan terhingga, tidak ada batasnya. Kemudian pahala dari satu ucapan alhamdulillah, ini tidak ada batasnya. Dan pahala sholat, ini tidak ada batasnya. Dan pahala berpuasa, ini tidak ada batasnya. Kemudian pahala infak dan sedekah, ini tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Maka bagaimana sesuatu yang terbatas, sesuatu yang tidak kekal ini bisa menampung sesuatu yang lain yang tidak ada batasnya dan akan kekal selamanya. Maka oleh karena itu, semua balasan pahala kebaikan-kebaikan yang dikerjakan hanya akan didapatkan di surga nanti. Seseorang
yang dalam hatinya ada iman, ketika mengucapkan satu kali subhanallah, maka dia ucapkan di dunia, di sana di surga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menumbuhkan pohon beserta buah-buahnya untuk orang yang mengucapkannya tadi. Maka pohon yang ditumbuhkan dengan buahnya ini untuk orang yang mengucapkan satu subhanallah di dunia, umur pohon ini bukan 100 tahun, bukan 500 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 10.000 tahun, bukan jutaan tahun, bukan miliaran tahun. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan batas akhir untuk pohon ini. Walaupun buahnya dimakan terus, diberikan terus kepada orang lain, maka pohon ini akan terus mengeluarkan buah-buahan. Ketika penduduk surga, ahli surga, membuat jamuan makan untuk orang-orang yang dia kenal di dalam surga, dan kemudian mereka akan menyediakan hidangan pada waktu yang telah ditentukan, maka akan dibuatkan hidangan untuk mereka yang mana panjangnya adalah sepanjang 1 mil dan lebarnya 1 mil. Maka siapa saja yang dia inginkan untuk diundang dalam jamuan tersebut, dia akan panggil. Kemudian segala jenis buah-buahan akan didatangkan dalam hidangan tersebut, dan setiap buah-buahan akan datang kepada hidangan tersebut bersama dengan ranting-rantingnya, sehingga dalam hidangan tersebut dipenuhi dengan berbagai macam jenis buah-buahan. Kemudian sungai susu yang mengalir dengan derasnya, kemudian ada sungai madu, kemudian ada sungai air tawar, kemudian ada sungai khamar yang suci dan bersih. Maka hidangan yang dipenuhi dengan berbagai jenis macam makanan tadi, dengan 50 orang undangan yang duduk di sana, dan masing-masing mereka pun mulai makan. Makan 1, makan 2, makan 3, makan sampai 10 makanan, 20, sampai 100 makanan. Makan terus sebanyak yang diinginkan. Maka setelah makan dengan sebanyak-banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bentuk sendawa dari orang yang makan tadi, yang berbau wangi, untuk mencerna semua makanan-makanan yang telah dia makan, sehingga tidak perlu buang air. Walaupun dia minum susu sebanyak 25 ton, maka tidak perlu buang air kecil. Maka akan keluar dari tubuhnya sendawa yang berbau wangi, yang akan mencerna makanan dan minuman yang telah dia makan dan minum, dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari perkara itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan surga yang sesungguhnya di sini. Maka inti dari pembicaraan kita adalah bahwasanya umat ini adalah naib kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai khalifatullah, yang mana kerja asli dari umat ini adalah sebagai naib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai khalifah. Maka seseorang yang senantiasa menyibukkan dirinya dalam dakwah, menyampaikan perkara dakwah ini kepada orang lain, dan menjadikan orang lain sebagai orang yang menyampaikan dakwah ini kepada orang lain lagi. Laki-laki berdakwah kepada sesama laki-laki, wanita berdakwah kepada sesama wanita. Apa yang kita sampaikan di dalam dakwah kita, bahwasanya apa yang sudah terjadi ini terjadi atas kudrat Allah, kuasa Allah. Dan apa yang sedang terjadi saat sekarang ini juga terjadi atas kuasa Allah. Dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang juga terjadi atas kehendak Allah. Kehidupan, kematian setiap orang, sehat ataupun sakit, mulia ataupun hina, sukses ataupun gagal, semuanya hanya berada dalam genggaman dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan dalam dakwah kita. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan manusia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kekuasaan, harta, pangkat dan jabatan sebagai sebab untuk mendapatkan kebahagiaan.
Jadi asbab yang Allah jadikan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan keadaan, bagaimana supaya dikerjakan, disempurnakan dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara inilah kebahagiaan itu akan didapatkan. Maka bagaimana kita, saya dan kita semua berusaha untuk melatih diri kita buat usaha ini. Kita dakwahkan lagi dan lagi perkara ini, kita sampaikan lagi dan lagi perkara ini. Apa yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang sedang terjadi juga atas kehendak Allah, kuasa Allah, dan apa yang akan terjadi ini juga akan terjadi atas kuasanya Allah. Dan kita berusaha menjadikan orang lain juga berbicara seperti ini. Kemudian orang lain tadi juga mengusahakan orang lain lagi untuk berbicara seperti ini. Maka akan terbentuk keimanan dan keyakinan yang sedemikian rupa di dalam hatinya, sehingga matanya akan melihat sesuai dengan keimanan dan keyakinan seperti itu, dan lisannya, lidahnya akan berbicara sesuai dengan iman dan yakin seperti itu. Dan begitu juga telinganya akan mendengar sesuai dengan iman dan yakin seperti itu. Begitu juga penggunaan tangan dan kakinya atas dasar menyesuaikan dengan yakin dan iman seperti itu. Maka bagaimana setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ini disempurnakan dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya perkara ini wujud di setiap rumah-rumah, pada setiap laki-laki ataupun perempuan. Supaya suasana seperti ini terbentuk di setiap rumah-rumah, di setiap masjid-masjid. Dan dakwah seperti ini juga dijalankan ketika seorang dalam perjalanan, dan supaya terus dijalankan ketika dia ini sedang berada di tempat tinggalnya. Kemudian salat, usaha atas salat, yang mana salat ini adalah satu nikmat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan kabar tentang kebahagiaan mereka, keberuntungan mereka. Dituliskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang beruntung. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. yakni orang-orang yang mengerjakan salat dengan khusyuk dan khudu. Maka bagaimana setiap orang-orang Islam, laki-laki, perempuan, tua, muda, orang desa, orang kota, semua berusaha bagaimana menjadikan salat-salat mereka adalah salat yang khusyuk dan khudu. Dan caranya mudah sekali. Setelah kita berwudu, kemudian kita ingin melaksanakan salat, kita duduk sebentar selama 1 menit. Kemudian kita renungkan dengan hati dan pikiran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita, Allah Subhanahu wa taala sedang mendengar kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amal yang akan saya kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kepada setiap bacaan yang akan saya ucapkan. Sebentar selama setengah menit ataupun 1/4 menit ataupun 1 menit kita buat keadaan seperti ini dalam diri kita. Setelah itu baru kita niat untuk sholat dan ucapkan takbir. Kemudian ketika sedang sholat, ketika dia sedang membaca puji-pujian, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat, maka dia buat keadaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa yang saya baca. Allah Subhanahu wa taala melihat amal yang sedang saya kerjakan. Ketika sedang ruku, ketika bangun dari ruku, kita buat keadaan seperti ini dalam diri kita. Dan kita buat tasawur seperti ini ketika kita sedang sujud. Ketika kita sedang membaca tahiyat, kita hadirkan tasawur seperti ini. Maka ketika kita terus buat tasawur seperti ini sampai kita salam, maka salat kita sudah menjadi salat yang khusyuk dan khudu, yang mana tidak diperlukan
biaya, tidak diperlukan uang, tidak diperlukan kekuatan senjata, militer dan sebagainya. Bahkan tidak perlu bisa baca tulis sekalipun. Kemudian semakin kita melatih sholat kita seperti ini dan mendakwahkan orang-orang lain untuk melatih dirinya sholat seperti ini, maka sejauh itu pula kaifiat keadaan di dalam hati kita akan terbentuk. Kemudian perkara seperti ini tidak hanya akan berlaku di dalam sholatnya saja, bahkan di luar sholat ketika dia sedang makan, dia pun menghadirkan sifat seperti ini. Ketika sedang minum pun akan hadir sifat seperti ini. Dan ketika sedang duduk di toko pun dia akan hadir sifat seperti ini. Begitu juga ketika sedang bekerja di sawah dan ladang akan hadir sifat seperti ini. Dan 24 jam dalam kehidupannya akan hadir sifat ini. Sifat ini akan selalu menyertainya. Allah melihat saya, Allah mendengar saya. Baik ketika sedang berbicara, ketika sedang melihat, ketika sedang bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Maka apabila kita biasakan diri kita untuk melatih perkara-perkara seperti ini, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagaikan hujan yang turun dari langit. Dan akan diberikan keberkahan dalam setiap pekerjaan kita, dan akan diberikan kenikmatan dalam setiap pekerjaan kita. Satu ketika Rabi'ah Badriyah rahmatullah alaiha memasak makanan, kemudian datang tamu ke rumahnya. Tamu pun telah makan masakannya, maka dia telah merasakan makanan yang begitu lezat yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Yang mana kelezatan yang dia dapatkan itu bukanlah berasal dari makanan yang dia masak, tetapi kelezatan yang ada pada masakan itu asalnya adalah dari sifat yang ada pada Rabi'ah Badriyah rahmatullah alaiha, berasal dari sifat zikir yang dia miliki, sifat tawajuh, menghadirkan Allah setiap saat dan keadaan dalam dirinya. Ini semua kelezatan yang dia dapatkan adalah pengaruh daripada sifat-sifat yang ada pada diri beliau. Maka apabila setiap saat dan keadaan kita merasa diawasi oleh Allah SWT, maka akan diberikan keberkahan-keberkahan dalam setiap pekerjaan kita, akan diturunkan rahmat kepada kita, dan akan diberikan kelezatan, kenikmatan pada setiap apa yang kita miliki yang tidak ditemukan oleh orang-orang lain. Nah, bagaimana kita berusaha untuk melatih diri kita, membiasakan diri seperti sholat tadi. Dan setiap kali kita akan membaca Al-Quran, kita berhenti dulu sejenak. Hadirkan sifat di dalam hati kita bahwasanya Allah mendengar saya, Allah melihat saya, kemudian baru kita baca Al-Quran. Dan setiap kali kita akan berzikir, membaca tasbihat ataupun istighfar ataupun salawat, kita berhenti sejenak dan menghadirkan sifat ini di dalam diri kita. Allah melihat saya, Allah mendengar saya. Kemudian setiap kali kita akan berdakwah, maka kita hadirkan sifat seperti ini di dalam diri kita. Kemudian kita buat jaulah juga dengan sifat seperti ini. Dan kita hadirkan sifat ini di dalam diri kita baik ketika sedang mengerjakan amalan istimai ataupun infiradi. Maka akan datang nur di dalam hati kita, akan datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan tidak bisa didengarkan dengan telinga. Sebagaimana kenikmatan-kenikmatan di surga, maka dikatakan la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang pun. Hadirin yang mulia, maka bagaimana kita berusaha melatih diri kita untuk hal-hal seperti ini. Kemudian kita berusaha untuk mengajak orang lain juga kepada amal-amal seperti ini, atas dasar kita ini sebagai naibnya Nabi dan sebagai khalifatullah. Yang mana dakwah kita ini tidak cukup hanya dengan mengajak satu orang, tapi orang yang kita ajak itu kita jadikan dia juga orang yang mau buat usaha yang sama, sehingga dia mau mengajak orang lain lagi. Kemudian orang yang dia ajak itu dia mau mengajak orang, bahkan seluruh dunia kita
mau membawa manusia seluruh dunia dalam usaha ini, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pengaruh kepada bukan hanya kehidupan manusia, bahkan kehidupan hewan-hewan sekalipun, dan akan memberikan pengaruh kepada orang-orang di luar Islam. Dan apabila pengaruhnya ini telah menyebar ke seluruh alam, maka orang-orang di luar sana pun, di luar Islam sana pun akan memeluk Islam. Maka hadirin yang mulia, usaha ini adalah mudah. Tapi masalahnya sekarang bagaimana kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Dan mulai melatih diri kita untuk buat usaha ini. Dan kita niat buat usaha ini untuk semua manusia, laki-laki ataupun perempuan yang ada di atas dunia ini. Maka kita buat dakwah, zikir, tilawat, salat dan ibadah, musyawarah, istimai amal, infiradi amal. Setiap amal yang kita kerjakan dengan niat untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung pada niatnya. Maka pengaruh amal kita ini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh alam. Maka ketika pengaruh amal kita ini ada di seluruh alam, maka amal ini pun akan wujud di setiap rumah-rumah, masjid-masjid, laki-laki, perempuan. Maka kalau sudah seperti ini, maka tidak akan berlaku lagi 40 hari, 4 bulan ataupun 1 tahun. Maka kita akan korbankan seumur hidup kita untuk usaha ini. Sehingga dalam setiap saat dan keadaan kita siap untuk buat usaha ini. Ketika diperlukan menemani orang 40 hari, kita akan berangkat. Ketika diperlukan berangkat 4 bulan, kita pun berangkat. Dan ketika diperlukan 1 tahun, kita berangkat 1 tahun. Kalau diperlukan untuk pergi ke tempat yang jauh, kita akan berangkat. Sehingga usaha ini menjadi umum, menjadi wujud di mana-mana, ada di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat ini kerja yang begitu mudah, kerja yang begitu tinggi. Allah jadikan kita sebagai umat khatamul anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai naib nabi dan khalifatullah. Maka untuk itu hadirin yang mulia, tugas kita adalah niat, kemudian berusaha dan berdoa. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kebenaran kepada niat kita dan usaha kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat yang akan menyebar ke seluruh alam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada kita hal-hal yang tidak terfikirkan oleh akal pikiran kita. Maka untuk ini semua kita semua bersedia insyaallah. Ini sekarang dibutuhkan orang-orang taskil untuk menaskil mereka semua ini. Jadi kita tidak hanya diperlukan 40 hari 4 bulan, tetapi maksud hidup kita adalah untuk kerja ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini hanya untuk buat usaha ini. Tolong ini di taskil orang-orang ini. Semua siap untuk taskil insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima.